Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Wali Songo Semarang batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yogi Agustina. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Rijalul Hikam, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 240311779. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Wali Songo dalam dakwah di Indonesia pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bertatap muka di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ini. Radit, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'an doaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak absen terlebih dahulu ya. Abuya kemana? Sakit? Oh, sakit ya. Raditya, Agni, Reza, Nazril, Almira sakit. Oh iya, sakit. Naya, Dina, Ai, Kaila, Tiara, Dina, Aul, Asri sakit. Oh, sakit. Berarti 3 orang ya yang sakit. Selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran. Sebelumnya kan pertemuan yang kemarin itu kita telah membahas tentang Islam di Nusantara. Kira-kira kalian masih belajar tidak di rumah? Sudah pasti, Pak. Kalau Bapak berikan pertanyaan untuk materi yang kemarin, bisa tidak? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau Pak. Insya Allah ya. Lebih digiatkan lagi ya belajarnya di rumah. Nah, untuk pertemuan sekarang seperti bisa dilihat di depan ya, kita akan belajar tentang Wali Songo. Bapak mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang Wali Songo? Waliullah. Waliullah. Apalagi? Islam di Indonesia.
penyebaran agama Islam di Indonesia? Bisa. Nah, terus apa lagi? Yang lain sebelah sana bagaimana? Wali Songo 9 wali, iya, Wali Songo 9 wali. Nah, terus siapa saja yang termasuk ke dalam Wali Songo? Ada yang tahu? Nah, Sunan Gresik, terus Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Gunung Jati. Ya, ada 9 wali atau sunannya. Itu yang disebut dengan wali. Berarti secara dasar kalian sudah tahu apa itu yang namanya wali. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai wali songo. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini terlebih dahulu. Apa makna atau tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, dengan kita belajar wali songo itu, di sini kita mampu menganalisis biografi dan peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan menunjukkan sikap bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, bisa kalian baca di sananya. Nah, ini pertanyaan yang tadi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Lihat di sananya, kalian sudah menjawabnya dan pada dasarnya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan wali songo. Anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan metode pendekatan project based learning atau sering disebut dengan diskusi kelompok. Sudah tahu kan kalian? Nah, sudah tahu ya. Nah, sebelumnya Bapak mengingatkan kalian terlebih dahulu bagaimana itu problem based learning ya, atau diskusi kelompok itu, yaitu nanti kalian oleh Bapak dibikin kelompok. Nah, kelompok tersebut oleh Bapak dikasih sebuah masalah atau video di sini. Nanti silakan kalian telaah apa yang ada di dalam video tersebut. Setelah itu ambil poin-poin penting atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video tersebutnya. Nanti lembar kerjanya itu akan Bapak bagi kepada kalian, dan silakan kalian isi sesuai dengan kelompoknya masing-masingnya. Nanti pembagian kelompoknya bisa dikondisikan. Paham? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Oh, baik. Bapak asumsikan kalian sudah paham semua. Sekarang ke pembelajaran inti. Nah, di sini Bapak sajikan video, silakan kalian telaah, kalian pelajari apa-apa saja yang ada di dalam video tersebut, dan kalian nanti harus merangkum atau mencari masalah yang ada dalam video tersebut, atau mempertanyakan yang kurang jelas apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, silakan kalian simak videonya terlebih dahulu. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo yang paling awal menyebarkan agama Islam di Jawa. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Ia pertama berdakwah melalui perdagangan supaya masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Selain itu, Sunan Gresik juga melakukan dakwah melalui bertani, yang membuat masyarakat mulai menerima ajaran Islam secara perlahan. Ketika Islam mulai diterima oleh masyarakat, Sunan Gresik membangun surau di kediamannya di Desa Sawo, Gresik, yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan pondok pesantren.
Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa tahun 1401. Ia berdakwah Islam di Jawa pada era Majapahit di bawah kepemimpinan Brawijaya. Sunan Ampel melakukan dakwah di Jawa dengan metode Moh Limo atau 5 dasar ajaran Islam yang isinya yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim merupakan wali Songo yang lahir di Ujung Galuh atau Surabaya tahun 1465. Sebagai seorang pendakwah Islam di tanah Jawa, Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni hingga mendapat julukan seniman. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwah Islam di Jawa. Ia mahir memainkan alat musik gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang dan dijadikannya sebagai media dakwahnya. Sunan Derajat atau Raden Kosim lahir di Ujung Galuh atau Surabaya tahun 1470. Ia merupakan adik dari Sunan Bonang. Metode dakwah yang dilakukannya menggunakan pendekatan budaya, kesenian, dan kegiatan sosial. Beliau dikenal dengan ajaran Pepali Pitu yang menekankan pentingnya empati, kedermawanan, dan etos kerja. Ia juga memanfaatkan seni suluk, tembang pangkur, dan gamelan untuk menyampaikan dakwahnya, dan ini efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ia adalah anak dari Tumenggung Wilatikta atau Bupati Tuban. Strategi dakwah beliau adalah melalui seni dan budaya, khususnya wayang. Sunan Kalijaga juga memanfaatkan kemahirannya dalam mendalang atau memainkan wayang sebagai media dakwah Islam. Sunan Muria atau Raden Umar Said merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali tersebut. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Ia juga memanfaatkan kemahirannya dalam memainkan gamelan dan boneka sebagai metode berdakwah. Selain menciptakan lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam, Sunan Muria juga mengajarkan ajaran merawat bumi. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq merupakan wali Songo yang berdakwah di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai eksekutor Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris, dan lainnya sebagai sarana berdakwahnya. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 dengan nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia adalah anak dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu, putri penguasa wilayah Belambangan bernama Menak Sembuyu. Sunan Giri memanfaatkan kekuasaan, perdagangan, dan pendidikan sebagai sarana berdakwah Islamnya. Bahkan dakwah Sunan Giri mampu mempengaruhi hingga wilayah luar Jawa seperti Banjar, Martapura. Sudah kalian simak kan? Nah, dari video tersebut, kalian apa kira-kira yang bisa menyebabkan para wali Songo itu bisa berdakwah di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa itu dengan keanekaragaman yang ada? Nah, itu bagaimana? Ini yang akan kita bahas di apa? Di dalam pelajaran pada hari ini. Seperti apa, bagaimana, dan di mana saja mereka berdakwah daerahnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ini Bapak akan bagikan kalian lembar kerja di sini. Silakan kalian setelah tadi menyimak di video, silakan kalian tuliskan atau apa saja poin-poin yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipecahkan oleh kalian di dalam LKPD di sini ya. Bapak bagikan ya. Nih.
Setelah kalian simak video tersebut dan kalian telaah, kalian cari apa yang ada kira-kira di dalam video tersebut menjadi sebuah pertanyaan untuk kalian. Bagaimana Wali Songo tersebut menyebarkan Islam, di mana saja tempatnya, apa saja media dakwahnya. Setelah kalian menyimak video tersebut, silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Tetapi sebelumnya, Bapak akan membagikan kelompok kalian terlebih dahulu. Ini kebetulan di sini duduknya sudah seperti ini, jadi tidak susah ya untuk membagi kelompoknya. Kebetulan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 meja, berarti sudah ini dibikin 5 kelompok. Ya, sudah ada 5 kelompok. Nah, setelah itu Bapak akan bagikan LKPD di sini ya. Ini nanti kalian harus isi, tuliskan apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di sana ya. Di sini ada nama kalian beserta kelompoknya. Ini kelompok berapa tadi? 1. Oh, jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Oh, kelompok 2 yang ini. Kelompok 3 yang mana? Oh, yang ini kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang ini kelompok 4. Kelompok 4. Oh, ada yang ketinggalan. Maaf, sebentar. Kelompok 5 mana? Ini kelompok 5. Silakan kalian diskusikan, cari masalah yang ada di dalam materi tersebut. Apa? Sunan derajat. Mana Sunan derajat? Nah, di sini nih, yang Sunan derajat nih. Nah, ini berarti tempat ininya. Ini pertanyaannya di sini. Ya, ini jawabannya di sini. Ya. Ada yang ditanyakan? Oh ya, mana? Tadi kelompok berapa kamu? Kelompok 5. Udah aja kelompok 5. Dalam kurung tulis nama wali songonya di sana. Ya. Oh, yang lain ikut bekerja juga. Ya, gimana? Ya. Yang mana? Jelaskan betul. Iya, iya. Jelaskan, iya, betul, jelaskan. Bagaimana metode dakwah yang digunakan? Misalkan Bapak kasih contoh ya, Sunan Derajat, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Beliau kan menggunakan metode kesenian berupa wayang. Nah, itu bagaimana kira-kira? Tadi kan ada disimak kan di video tadi. Iya. Silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Khadijah? Tidak. Tidak, oh tidak. Diusahakan dalam kelompoknya itu semua ikut bekerja. Jangan hanya satu orang saja yang bekerja, tetapi yang lainnya malah diam atau malah itu. Silakan.
Kalau ada buat di wilayah Papua, di wilayah Papua, hanya sih, tapi kira-kira yang nyambung saja sama materi yang tadi, yang sama itu sama kelompok kamu. Kamu pilih Sunan apa tadi? Sunan Kudus ya, sama yang nyambung sama Sunan Kudus saja. Mana? metode dakwah Sunan Jati adalah metode dakwah Sunan Jati adalah Ada yang menggunakan media elektronik di sini? tidak Tidak. Oh, apa? masa Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Atau ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah semuanya. Coba perlihatkan hasilnya, Bapak ingin melihat. Angkat, angkat. Oh ya, bagusnya. Nah, setelah ini silakan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya di depan. Semuanya, semua anggota kelompok silakan untuk ke depan. Nanti dari kalian, dari kelompok yang lain, silakan ajukan pertanyaan yang kiranya kurang dimengerti mengenai Wali Songo atau materi yang dibahas oleh kelompok yang sedang di depan. Mengerti? Siap. Ini untuk mempresentasikannya, mau random atau Bapak tunjuk saja atau berurutan? Berurutan. Oke, berurutan itu kesepakatan kita bersama ya. Silakan, berarti kelompok 1 untuk maju. Silakan. Silakan sebutkan kelompoknya, membahas siapa. Jangan di sini, geser dong. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi. Di daerah Kudus, Jawa Tengah. Metode yang digunakan oleh Sunan Kudus adalah metode arsitektur dan seni, yaitu mengislamisasi arsitektur dan simbol Hindu, Buddha dengan nilai Islam. Contohnya, Sunan Kudus membangun masjid dengan gaya candi agar mudah diterima. Metode dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi. Sunan Kudus, nama aslinya Jafar Sodik atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Wilayah dakwahnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode arsitektur dan seni, mengislamisasi arsitektur dan simbol Hindu, Buddha dengan nilai Islam. Contohnya, Sunan Kudus membangun masjid dengan gaya candi agar mudah diterima. Metode dakwah Wali Songo masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini karena pendekatan budaya dapat digunakan untuk berdakwah melalui media sosial, film, musik, dan konten kreatif yang dekat dengan masyarakat modern. Keharmonisan budaya dan agama sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo penting untuk merawat toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Sudah. Nah, dari penjelasan kelompok 1 silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Salat. Ya, berarti dari kelompok berapa itu? Kelompok 3. Silakan, apa yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Sunan Kudus merupakan sunan yang menguasai banyak disiplin ilmu apa saja yang beliau kuasai. Nah, ilmu apa saja yang beliau kuasai? Dia
Di antaranya disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Nah, itu berarti disiplin ilmu yang Sunan Kudus kuasai itu seperti disiplin ilmu fikih, usul fikih, tauhid, tafsir, dan logika. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Silakan selanjutnya kelompok 2 maju. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun geus beres. Nama asli Raden Hasim, nama lain Sunan Kalijaga, Lamongan, Jawa Timur. Keteladanan sosial menunjukkan akhlak mulia dan membantu masyarakat secara sosial, ekonomi. Sunan Derajat membantu orang miskin dan mendirikan rumah sakit rakyat. Keteladanan sosial sangat dibutuhkan di era sekarang, di mana masyarakat lebih menghargai dakwah melalui aksi nyata dan empati. Nah, itu penjelasan dari kelompok 2. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, dari kelompok berapa itu? Kelompok 4. Silakan, apa yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Nah, di manakah Sunan Derajat lahir dan pada tahun berapa beliau dilahirkan? Silakan jawab. Sunan Derajat lahir di Amgal, Surabaya tahun 1407. Nah, jelas? Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Maju, silakan kelompok 3. Geser aja, geser sini, geser. Ah, betul. Nah, silakan presentasikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, iya. Nama aslinya adalah Raden Said. Wilayah dakwahnya adalah Demak, Cirebon, Yogyakarta, dan sekitarnya. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga yaitu metode dakwah dengan pendekatan budaya dengan cara menggunakan kesenian, adat, lokal, dan simbol budaya agar dakwah mudah diterima di masyarakat modern. Contohnya, Sunan Kalijaga menyisipkan pesan Islam dalam pertunjukan wayang dan gamelan. Metode dakwah Wali Songo seperti Sunan Kalijaga masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini karena pendekatan budaya dapat digunakan untuk berdakwah melalui media sosial, film, musik, dan konten kreatif lainnya yang dekat dengan masyarakat modern. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3? Oh ya, dari kelompok cowok ini. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5, silakan, pertanyaannya apa? Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab, dari kata Kodizaka. Apa itu Kodizaka? Nah, nama Kalijaga itu berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu Kadijaka. Betul, pertanyaannya seperti itu. Nah, apa pengertian yang dimaksud dengan Kadijaka? Jadi Kadijaka adalah pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Apa sekali lagi? Ulangi, kurang jelas. Pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Nah, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Paham semuanya? Paham. Ya, silakan kembali lagi duduk. Terima kasih untuk kelompok 3.
Selanjutnya kelompok 4. Dipersilakan untuk maju. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri ialah Raden Paku. Wilayah dakwahnya dari Giri dalam kurung Gresik, pesisir timur Jawa, serta luar Jawa dalam kurung Kalimantan dan Lombok. Metode dakwah melalui pendidikan dan pesantren, membangun lembaga pendidikan untuk mencetak kader dakwah. Contohnya, beliau mendirikan pesantren Giri, pusat pendidikan Islam terbesar di kala itu. Metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini karena pendidikan tetap menjadi kunci utama dakwah melalui sekolah, pesantren hingga platform e-learning. Ya, itu penjelasan dari kelompok 4. Silakan, seperti biasa ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Oh ya, dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan apa pertanyaannya? Nah, apa saja nama lain dari Sunan Giri? Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin dan dikenal juga sebagai Raden Paku, Joko Samudro, Abdul Fakih, dan Prabu Satmata. Ya, banyak sekali ya nama beliau, nama panggilan beliau seperti itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan. Silakan kembali lagi ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 dipersilakan. Ya, sudah. Baik ya. Baik ya. Silakan kelompok 5. Maju. Di sana. Di mana, Pak? Bebas di sini. Nah, ya. Nah, ya kelompok 5 ini kelompok cowok-cowok. Silakan presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mempresentasikan dari kelompok 5. Jelaskannya, Bro. Silakan. Sudah, jangan bertanya. Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Ia melakukan dakwah di wilayah Cirebon, Banten dan sekitarnya. Metode dakwah Sunan Gunung Jati adalah pernikahan dan hubungan keluarga. Contohnya, Sunan Gunung Jati menikah dengan putri kerajaan Pajajaran dan Banten. Metode dakwah Wali Songo masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini karena 1. Pendekatan budaya dapat digunakan untuk berdakwah melalui media sosial, film, musik, dan konten kreatif. 2. Pendidikan tetap menjadi kunci utama dakwah melalui sekolah, pesantren, hingga platform e-learning. 3. Keteladanan sosial sangat dibutuhkan di era sekarang, di mana masyarakat lebih menghargai dakwah melalui aksi nyata dan empati. 4. Keharmonisan budaya dan agama sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo penting untuk merawat toleransi di tengah masyarakat yang beragama. Ya, itu penjelasan dari kelompok 5. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lainnya? Oh ya, kelompok 2 ya, betul. Ya, apa yang mau ditanyakan kepada kelompok 5? Wilayah mana saja yang menjadi cakupan dakwah? Nah, wilayah mana saja yang menjadi cakupan dakwah Sunan Gunung Jati?
Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Nah, berarti hampir di wilayah Priangan Timur ya. 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 Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali. Apalah. Nah, itu merupakan kerja kalian dari setiap kelompok kalian bagaimana mengenai materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Agni diem, jangan berisik ya. Nah, dapat kita pahami bahwa Wali Songo itu merupakan para penyebar Islam di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa. Mereka itu berdakwah dari berbagai daerah. Walaupun semuanya disebut dengan wali, tetapi mereka itu ada juga yang bukan dari orang Jawa, ada yang orang dari luar Jawa. Terus mereka juga ada juga yang saling hubungan kekerabatan. Wali Songo di sini berarti wali yang 9, bukan berarti wali di Jawa itu, di Pulau Jawa itu utamanya ada 9. Tetapi sebetulnya ada banyak. Cuma yang mungkin lebih dikenal dan lebih dominan dalam menyiarkan Islam di Pulau Jawa itu, yaitu yang 9. Ya. Paham sampai sini? Sekali lagi Bapak tegaskan materi ini. Pertama, materi Wali Songo ini silakan kalian cari lagi di rumahnya masing-masing, baik dari media cetak ataupun media tulis ataupun media elektronik. Dan untuk selanjutnya itu Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah mengikuti pelajaran dengan metode yang Bapak sampaikan tadi dengan cukup baik. Bapak kasih aplausnya. Silakan lembar kerja kelompok kalian masing-masing dikumpulkan ke Bapak untuk penilaian sumatif. Silakan kepada ketua kelompoknya untuk mengumpulkan. Mana? Kelompok berapa ini? 4. Ini kelompok 3, 2, 1. Ini kelompok 5 ya. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas tentang kearifan lokal di Nusantara. Nah, silakan sebelumnya kalian di rumah terlebih dahulu cari tentang materi-materi tersebut supaya nanti saat pembelajaran kita lebih wawasan kita lebih luasnya. Sekian dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.